Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Andriani dengan NPM 108260052. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan bipolar. Nah, baik. Di sini saya akan membahas tentang gangguan bipolar. Nah, apa sih gangguan bipolar itu? Menurut DSM-4-TR, gangguan bipolar itu adalah suatu gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, satu episode hipomanik, serta satu episode campuran, yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor. Kemudian apa sih penyebabnya gitu kan? Nah, jadi itu ada dua. Ada peristiwa kehidupan atau stresor psikososial, di mana dia memiliki masalah di kehidupan sehari-harinya ataupun masalah di luar lah gitu kan, intinya kayak punya masalah kehidupannya gitu. Nah, lalu yang kedua, ada teori biologis di mana meliputi ada neurotransmitter sama faktor neuroendokrin. Nah, neurotransmitter ini adalah norepinefrin, di mana jika norepinefrin itu rendah ataupun menurun, maka terjadilah gangguan depresi ini tadi gitu. Jadi dia bermasalah di norepinefrinnya, neurotransmitternya. Nah, lalu ada gejala klinis yang menjadi ciri-ciri dari gangguan bipolar ini. Nah, jadi gejala klinis itu disebut juga dengan DICFAS, disingkat gitu kan. Nah, apa sih itu DICFAS? D-nya itu adalah distractibility. Jadi itu mudah terdistract dengan suara-suara yang ada di luar. Kayak misalnya di dalam ruangan lagi fokus, lagi menjadi tugas, tapi dia tuh ada dengar suara di luar. Jadi itu ke distract belajar tadi, dan dia tuh jadi lebih ke yang ke suara itu. Dia jadi kayak nyamperin suara itu gitu. Jadi dia belajar itu jadi nggak fokus lagi gitu. Kayak mudah mudah teralihkan lah gitu. Nah, lalu selanjutnya ada insomnia. Jadi pasien tersebut susah untuk tidur. Kemudian ada grandiosity, di mana grandiosity ini dia merasa paling tinggi. Jadi diri dia tuh merasa paling di atas daripada orang lain. Kayak terus-terusan aja tuh tinggi. Bisa bilang kayak sombong, nggak sombong sih. Cuman lebih ke dia menganggap dirinya tuh tinggi daripada orang lain itu tadi, dari sikapnya gitu kan. Lalu ada flag of idea. Di mana flag of idea ini dia tuh memiliki banyak ide, tapi dia nggak mampu untuk mengutarainnya, nggak mampu untuk mengucapkannya, tapi dia memiliki banyak ide gitu. Lalu yang keselanjutnya itu ada activity, di mana pasiennya ini banyak lebih lebih aktivitas yang berlebihan, kayak dia tuh pengen gerak-gerak terus, pengen olahraga-olahraga terus, dia tuh kayak gerakan yang berlebihan ataupun aktivitas yang dilakukan tuh bikin yang lebih lah, kayak terus-terusan dikerjain terus gitu. Lalu ada space, di mana space ini dia tuh cakap maaf, banyak berbicara. Jadi tuh dia pengen terus-terusan terus ngomong, pengen terus-terusan terus berbicara. Jadi kayak banyak-banyak bicara gitulah gitu kan. Lalu ada talk listeners, di mana talk listeners ini dia banyak yang mau dikerjakan tapi nggak selesai gitu artinya. Jadi kayak dia banyak nih yang mau dikerjain, tapi dia cuman separuh, cuman setengah aja yang dikerjainnya, nggak sampai full, nggak sampai selesai gitu. Nah, lalu ada pun klasifikasi berdasarkan dari DSM-4 dan juga PPDGJ 3, di mana dari DSM-4 TR ini ada tiga pembagian. Yang pertama itu ada gangguan bipolar 1, lalu ada gangguan bipolar 2, sama gangguan siklotimik, di mana gangguan bipolar 1 itu artinya dia tuh satu ataupun lebih episode manik atau campuran yang biasanya disertai dengan episode mayor atau episode depresi mayor. Nah, artinya tuh dia lebih dominan si gejala episode maniknya. Itu dia lebih menonjol atau lebih menonjol gitu kan. Kalau gangguan bipolar 2 kebalikannya. Jadi, satu ataupun lebih episode depresi mayor yang disertai dengan paling sedikit itu satu gangguan hipomanik, gejala hipomanik. Jadi lebih menonjol si gangguan depresinya daripada gangguan episode maniknya gitu. Jadi kayak kebalikan gitu. Lalu ada gangguan psikotimik, di mana gangguan psikotimik ini dia paling sedikit 2 tahun dari sejumlah periode gejala manik yang tidak memenuhi kriteria gejala manik, dan sejumlah gejala depresif yang tidak memenuhi kriteria gejala depresi tadi. Nah, intinya tuh bipolar 1 dia lebih menonjol gejala episode maniknya daripada gejala depresinya, episode depresi mayornya. Lalu kalau gangguan bipolar 2 dia lebih dominan episode depresi mayornya daripada gejala si pemaniknya, gitu. Lalu selanjutnya itu ada ada kriteria diagnosa berdasarkan PPDGJ 3. Jadi kalau dari PPDGJ 3 ini ada 5 pembagian, ada 5 kriteria. Yang pertama itu ada gangguan afektif bipolar, episode kini hipomanik,
Lalu ada gangguan afektif bipolar, episode kinemanik tanpa gejala psikotik. Lalu ada gangguan afektif bipolar dengan episode manik dengan gejala psikotik. Lalu ada gangguan afektif bipolar, episode mini depresif berat tanpa gejala psikotik. Lalu yang terakhir ada gangguan afektif bipolar, episode mini depresif berat dengan gejala psikotik. Jadi kalau misalnya dia tidak ada gejala psikotik, berarti dia tidak ada gangguan ataupun tidak ada gejala seperti halusinasi, ilusi, ataupun waham. Tapi kalau misalnya dibarengin dengan gejala psikotik, berarti pasien tersebut udah dia depresi dan disebut nangis-nangis, maka dibarengi juga dengan gangguan dengan gejala psikotik seperti halusinasi, ilusi, dan juga wahamnya. Jadi kayak dibarengin gitu. Pun bisa juga terjadi dengan gangguan depresi terlebih dahulu, barulah muncul gejala si psikotiknya gitu. Nah, setelah dari itu, walaupun tata laksana yang diberikan, lini pertamanya pada gangguan bipolar itu yang wajib adalah si sodium adalah golongan mood stabilizer. Ya, mood stabilizer itu ada sodium divalproat sama ada litium. Di mana sodium divalproat ini dengan dosis 250 mg diberikan selama 3 kali 1. Lalu ada litium 300 mg dan diberikan selama 1 kali 1. Jadi, jika pasiennya itu tidak memiliki gejala psikotik, maka ini adalah lini pertama yang diberikan. Tapi jika pasien memiliki gejala psikotik, ini tetap diberikan sebagai lini pertama, tapi dibarengi dengan obat antipsikotiknya seperti haloperidol gitu. Nah, untuk fase pengobatan itu ada tiga fase. Yang pertama ada fase akut, itu selama 3 sampai 8 minggu, lalu ada fase continuation selama 2 sampai 6 bulan dan fase maintenance selama 1 tahun. Intinya tuh kedua obat ini adalah sebagai lini pertama pengobatan dari gangguan bipolar ini tadi gitu. Nah, adapun prognosis yang pada gangguan bipolar ini yaitu adalah prognosisnya tergantung dari frekuensi dan namanya episode serta respon terhadap pengobatannya. Nah, lalu pasien dengan gangguan bipolar 1 memiliki prognosis lebih jelek dibandingkan dengan gangguan depresi. Gangguan depresi. Lalu, status pekerjaan yang buruk, ketergantungan alkohol, gambaran psikotik, gambaran depresif, dan jenis kelamin pria merupakan faktor mempengaruhi dari si prognosis tersebut. Mungkin jika makin banyak gejalanya, makin banyak dan juga makin sering dialami tidak patuh dalam pengobatan, maka mungkin prosesnya akan jelek. Tapi jika dia patuh dalam pengobatannya, terus juga gejalanya itu makin berkurang, itu insya Allah prosesnya akan baik gitu. Nah, kemudian ada durasi episode manik yang singkat, onset usia lanjut, sedikit pemikiran bunuh diri, dan juga sedikit gangguan psikiatri lainnya, itu menyertai prognosis yang lebih baik tadi, seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Jika gejalanya itu makin membaik, itu juga prognosisnya akan membaik dan juga dia patuh dalam pengobatannya gitu. Nah, lalu kemudian ada beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keparahan dari episode manik ini memungkinkan juga ditentukan oleh respon pengobatannya tadi gitu. Nah, pada pengobatan lanjutan pada pasien yang memiliki gangguan bipolar selama 15% pasien dapat sembuh total. Nah, 45% akan sembuh tetapi mengalami beberapa kali kekambuhan atau partial remission dan 10% akan mengalami penyakit kronis tanpa pengaruh dari gejalanya tersebut. Nah, mungkin segitu saja presentasi saya tentang gangguan bipolar. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.